Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Hari ini kita mulai daring bahasa Inggris lagi. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang simple past dan present perfect. Tentunya kalian sudah pernah mempelajari sebelumnya tentang simple past. Untuk social functionnya, past tense to talk about activities that we did or event that happened in the past time. Past tense itu membicarakan tentang aktivitas atau kejadian yang terjadi di waktu lampau. Kemudian yang present perfect to express an action or an event that was completed at some point in the past or that the action extends to the present. Untuk mengekspresikan kejadian atau aksi yang sudah selesai di suatu waktu, tetapi dia itu masih memberikan efek di waktu yang akan datang. Untuk waktunya, simple past itu kejadiannya sudah selesai di waktu yang lalu. Kemudian kalau present perfect itu kejadiannya belum selesai dan masih bisa berdampak di waktu yang akan datang atau sekarang. Untuk simple past biasanya menggunakan penunjuk waktu, diantaranya bisa yesterday, last, ago, dan juga this. Last itu bisa diikuti last summer atau last Sunday atau yang lain. Ago ya bisa 2 months ago, a years ago, 2 years ago, dan yang lain. This juga bisa diikuti this morning, this afternoon, dan juga bisa diikuti waktu yang lain juga. Kalau penunjuk waktu yang digunakan dalam present perfect biasanya pakai for dan since. For an hour, for 2 hours, since 1997, since morning, since yesterday. Bisa juga petunjuk waktu yang lain. Kemudian kapan sih kita pakai simple past dan kapan kita pakai simple present? Present perfect maksudnya. Kalian bisa baca di sini. Di sini sudah saya jelaskan berikut dengan contoh kalimatnya. Ini yang simple past. Ini yang kapan kita pakai present perfect-nya. Ini juga untuk present perfect. Kemudian how do we make simple past form? Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pola kalimat dari simple past dan present perfect. Untuk simple past, polanya affirmative sentences. Di sini itu kalimat positif ya. Kan kalimat ada 3, ada kalimat positif, negatif, dan juga kalimat tanya. Nah, ini yang pertama kalimat positifnya. Itu polanya pertama subject plus past verb
Past verb di sini verb 2 ya, bentuk kedua. Kemudian bisa diikuti dengan objek atau pelengkapnya di belakangnya. Di sini tidak ada perbedaan antara subjek I, you, they, we sama yang ketiga tunggal she, he, it itu. Jadi mereka tetap memakai verb 2. Kemudian untuk kalimat negatifnya, polanya pertama subjek diikuti dengan didn't atau did not. Kemudian diikuti dengan verb 1. Tidak verb 2 lagi ya. Untuk kalimat negatif dan tanya dalam simple past, mereka diikuti dengan verb 1. Jadi misalnya, I didn't see you yesterday. Seperti itu kalimatnya. Kemudian kalimat tanyanya. Kalimat tanya polanya did-nya di depan. Did diikuti subjek, kemudian verb 1. Misalnya, did you go to Bali last summer? Atau apa? Atau yang lain. Bisa buat contoh kalimat nanti. Kemudian bagaimana kita membuat pola present perfect-nya? Kalau present perfect, kita memakainya past participle ya verbnya, atau verb 3. Polanya untuk affirmative sentences atau kalimat positifnya subjek diikuti have atau has, diikuti verb 3. Kapan sih kita pakai have, kapan kita pakai has? Itu kita lihat subjeknya. Kalau subjeknya I, you, they, dan we, kita pakai auxiliary verbnya yang have. Kalau subjeknya she, he, dan it, kita pakai has. Diikuti verb 3. Kemudian kalimat negatifnya, polanya subjek diikuti have not atau haven't, juga has not atau hasn't, diikuti verb 3 atau past participle. Bisa kalian baca itu tadi. Kemudian untuk kalimat tanyanya, polanya have dan has-nya di depan, diikuti subjek, diikuti verb 3. Terus biasanya nanti ada objek baru tanda tanya. Untuk jawaban dari kalimat tanya ini, kalau yes bisa yes I have atau yes he has. Ini sesuai pertanyaannya ya. Kita lihat pertanyaannya subjeknya apa, nanti disesuaikan dengan jawabannya. Kemudian kalau no, kita no we haven't atau no she hasn't. Nah, ini disesuaikan juga dengan subjek yang ada di kalimat tanyanya. Di sini saya memberikan beberapa contoh bentuk verb 3. Yang she cut work ini bentuk verb 1-nya. Terus yang seen cut work left ini bentuk verb 3-nya. Bisa kalian baca. Dan bisa juga kalian cari artinya dan dihafalkan biar nanti kalau pas ada soal bisa langsung jawab, oh ini bentuk ketiganya seperti ini, artinya ini. Seperti itu ya. Kemudian kita menuju ke contoh. Yuk bandingkan arti dari kedua kalimat ini. Yang pertama, Sarah lived in Boston for 5 years. Kalimat kedua, Sarah has lived in Boston
for 5 years. Kalimat yang pertama ini menggunakan simple past dan kalimat yang kedua menggunakan present perfect. Dari pola kalimatnya sudah kelihatan ya. Kalau yang kalimat pertama kan Sarah plus live itu kan verb 2 plus object. Kemudian yang kalimat kedua itu Sarah diikuti has dan diikuti verb 3 diikuti objek. Itu jadi sudah jelas kalau yang pertama ini simple past, yang kedua simple present perfect. Nah, di sini juga ada contoh lain, contoh kalimat lain yang menunjukkan simple past dan juga simple present. Nanti bisa kalian baca dan pelajari sendiri. Ini contoh present perfect-nya. Ada kalimat tanyanya juga. Nah, setelah kita mempelajari materi yang tadi, tugas kalian hari ini yang pertama membuat resume atau rangkuman tentang materi yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Kemudian buat 10 kalimat yang menunjukkan itu past tense dan juga buat 10 kalimat yang menunjukkan present perfect. Tulis tugas kalian di buku bahasa Inggris kalian dan dikumpulkan lewat WA saya di 085 725 16 8816. Mungkin cukup itu dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.